kasus-kasus korupsi yang kemarin-kemarin gitu kan, yang ada salah seorang menteri dia baksos, dia bansos tapi dipotong ceban. Yang orang baca nih ya dari salah satu bukunya Jalaluddin Rumi. Jadi dalam bukunya dia nulis kayak gini. Jika kebaikan sudah muncul di hati yang satu, maka kebaikan juga akan muncul di hati yang lain. Ibarat cinta, setiap orang yang berjuang itu tidak akan bertepuk sebelah tangan. Gitu. Wow. Keren banget. Mungkin sedikit kutipan ya dari salah seorang tokoh barat, dia namanya Chris H. Itu mengatakan seperti ini. Semoga yang tetap berjuang akan tetap terus terkenang meskipun hari ini pihak rumah sakit, dokter merusak kesehatan kita. Meskipun hari ini para pengacara merusak keadilan. Meskipun hari ini bank merusak ekonomi kita. Intinya semoga kita semua di tahun yang baru nanti bakal tetap terus berjuang gitu. Hai, kembali lagi di podcast Mantra Semesta bersama dengan saya Bung Wayau dan teman saya Amira Kansa Safitri. Wah, hai semuanya teman-teman. Gimana ketemu semuanya? Masih kita. Sehat sampai akhir tahun ini? Alhamdulillah ya. Semoga teman-teman di rumah sehat selalu seperti kita berdua. Amin. 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 Sehat mah sehat. Sehat mah sehat. Raga dan jiwa mah kan nggak tahu ini nih. Akal dan pikiran batin yang segala macam. Iya, aduh. Ujian berat di tahun 2020 ini. Ya, gitu benar. kan. 2020 tuh, wah luar biasa ya. Iya. Dan ini mungkin sejarah pertama di abad ini gitu kalau kurang tahu. Tapi cuman di 2020 ini itu kayak apa aja sih yang terjadi 2020 ini? Aduh. Sebentar. Ini aku tuh agak-agak ke distract ya di depan kita. Ada apa ini? Wah. Jadi kita dapat kiriman. Tahu aja ya, perut-perut orang lapar seperti kita gitu kan. Dikirimin spaghetti sama freaking pizza. Nanti Instagramnya akan kita biasalah seperti layaknya YouTuber lain yang langsung ada gitu. Nah, gitu. Editor kita gitu kan. Iya. Nah, jadi freaking pizza ini bisa membuat Anda semakin freak. Maksudnya freak itu di sini jadi Anda semakin gila dalam berkarya, Anda semakin semangat dalam berusaha dan segala macam. Nah, ini nih. Kalau kalian lagi galau, lagi sedih, kalian butuh mood booster, nah pesan aja langsung ini freaking pizza. Iya, freaking pizza itu ada pizzanya juga. Terus kalau kita ini dapatnya spaghetti, dikirimnya bisa ke seluruh Bandung. Nah, iya. Jadi teman-teman di Bandung ada banyak variasinya. Ada pizza, ini yang kita dapat ini spaghetti gitu ya. In Sundanis spaghetti. Jadi teman-teman di Bandung semua ya, jangan lupa pesen. Ya, yang setiap hari makan mie, cobalah sedikit perbaikan gizi gitu, pesan-pesan spaghetti gitu atau makan makanan Itali gitu. Nah, jadi Anda itu speakingnya speech. Jangan khawatir karena harganya terjangkau. Harganya juga terjangkau, yang dipastikan murmer dan ini nggak bikin lambung kalian bermasalah, enggak lah pokoknya mah. Karena harganya cuma 15.000 aja. Ya, cuma 15.000 doang. Insya Allah akan nyaman di mulut, enak di lambung, nggak bikin nyandung. Gimana? Tadi kan ngomongin 2020 ada apa aja. Nah, di 2020 tuh identik banget sama diem di rumah aja. Nah, diem di rumah aja. Sambil makan enak kali ya. Bukan enak, Mir. Kamunya aja yang lapar. Iya, gitu. Tapi dia disodorin makanan kan. Ya udah aku sambil makan. Makanan. Gimana kita ngobrolnya? Enaknya sambil makan boleh kali ya? Ya asal jangan jadi ngefokus aja weh kita podcast. Fokus dong, coba. Wangi. Oh ya gitu. Wangi. Coba. Ini baunya langsung meresap ke dalam jiwa ini. Gimana sih, bisa dilihatin enggak? Tada. Kalian pokoknya harus nyobain nih ya. Lihat nih ya, dalamnya cantik banget. Coba lihat. Iya, kayak di restoran gitu. Jadi jangan khawatir. Sambil ngobrol ya, Bang Wayau. Sambil ngobrol kita sambil makan. Kita cobain dulu nih ya. Cobain dulu.
Cobain dulu atuh Mir dah. Ini teh Mir, ibarat aku mah ini teh perbaikan gizi, setiap hari aku makan mie mulu dikasih yang kayak gini ya bersyukur. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sosisnya. Engkau biasanya kamu suka nonton video-video YouTube yang ASMR gitu nggak? Nah biasanya kan mereka cara menariknya lewat diceplak-ceplak gitu maksudnya teh. Diceplak-ceplak kayak gini misalnya. Tapi nggak tahu kenapa orang banyak yang suka nontonnya Mir. Itu juga video yang sering aku tonton selama pandemi ini. Kalian teman-teman di rumah suka nonton video apa aja kalau misalnya pas lagi diem-diem aja? Yang mukbang kayak gitu. Selain video ASMR juga banyak menu-menu yang keluar selama pandemi. Iya. Ngomongin masalah makanan ya. Ada oh ini hikmah dibalik kejadian corona ini. Gitu. Apa? Enggak, tadi kan kamu apa kan? Kamu tadi kan ngajak nge-bridging-nya ke situ, Mir. Itu kan udah ada itunya tuh, notulensinya tuh. Ya, bridging tentang selama 2020 ini corona ada apa aja. Tuh. Kan aku nih makan ya. Enak. Iya tuh udah jadi nggak fokus. Ini kan kalau makan spaghetti nggak akan kejadian kayak di rumah-rumah yang makan mie kue langsung panontang mau masih gak gitu ya mah langsung kerelung jiwa langsung ke hati langsung wah ngeunah lah pokoknya mah gitulah. Jadi salah satu hal yang banyak terjadi di 2020 juga adalah fenomena ghosting. Ya jadi tiba-tiba fenomena meninggalkan gitu loh. Tiba-tiba ditinggalin tanpa ada kabar, ghosting tuh. Oh itu namanya ghosting. Makanya di 2020 ya cukup banyak orang yang galau. Ya banyak yang galau, banyak yang sedih. Kalau kalian galau mau cerita kemana? Ke Mantra Semesta lah. Selain itu? Ke Bigir. Iya, nanti kita tag lagi Instagramnya di sini. Jadi ternyata itu di tahun 2020 semuanya campur aduk Mir. Kayak kesedihan, kebahagiaan juga. Ya pokoknya banyak kabar gembira satu peringatan gitu lah. Yang kayak misalkan contohnya ketika bulan Februari itu kan banyak orang-orang yang di bidangnya sport, olahraga. Mereka kan kehilangan sosok terbesar yaitu siapa? Kobe Bryant. Salah satu pembasket yang keren banget. Asli. Artis juga banyak merasa kehilangan dia gitu kan. Karena basket itu kan kurang lebihnya ngiblatnya itu rada ke Kobe Bryant gitu lah. Selain itu artis Indonesia juga banyak yang tutup usia di tahun ini. Iya, banyak tutup usia tahun ini. Bagi kalian-kalian yang orang Jawa yang mencintai campur sari pasti merasa sangat kehilangan banget gitu kan, kehilangan Mas Didi Kempot gitu kan. Yang sebutnya teh ini apa? King of Broken Heart atau apa sih? Father The Godfather of Broken Heart. Nah, lagu-lagunya ya itu lagu Jawa yang akhirnya dikenal sama seluruh Indonesia dan seluruh juga Indonesia. Bahkan beberapa luar negeri juga terkenal gitu. Wes tak sayang. Gimana? Itu artinya gimana, Mas Wahyu? Kamu itu udah aku sayang gitu. Tapi kok kamu malah jadinya sama orang lain? Ya gitu ya. Emang kadang-kadang ya kita sayang tapi belum tentu Tuhan menakdirkan itu. Gitu. Nah, mungkin ada yang Tuhan izinkan untuk bersatu, mungkin ada juga yang hanya sekedar Tuhan izinkan untuk bertemu. Oh iya. Tapi bersatu ataupun bertemu pasti ada alasannya dan pasti ada pembelajaran. Iya. Sekiranya kita nggak bisa ngambil hatinya, ambil aja hikmahnya kan gitu. Simpel apa, hirup apa, jangan bikin susah. Hikmah yang aku dapatkan dari corona ini di tahun 2020, yang pertama lebih ke cita-cita waktu dari kecil terwujudnya. Apa? Waktu dari kecil aku tuh pernah ngebayangin kayak gini. Gimana rasanya kalau misalkan sekolah tuh libur selama setahun? Oh iya benar. Iya benar. Sekolah libur selama setahun ya. Iya benar. By the way ya, ngebahas virus corona ini. Emang lagi nggak ada habisnya juga. Ya. Terus selalu aja jadi apa? Topik pembahasan hangat lah. Belum lagi kan jumlah kasus yang terus bertambah, terus meskipun sekarang vaksinnya udah ada ya. Aku dari tadi ngomong apa-apa mulu ya. Katanya sih udah
ada, nggak tahu udah masuk, nggak tahu masih dalam perjalanan gitu si Hmm. vaksinnya ini. Vaksin dari virus corona ini tuh udah masuk Indonesia. Mm-mm. Dan presiden Bapak Joko Widodo gitu, Ya, ini baru kemarin ya menggratiskan vaksinnya. iya, Mm-mm. menggratiskan. Jadi tidak akan dipungut biaya kembali lah gitu ya. Semoga kasus-kasus korupsi yang kemarin-kemarin gitu kan, yang ada salah seorang menteri dia bansos tapi dipotong ceban. Nggak mungkin karena gini kali ya. Tiap orang kan punya cara tersendiri ya untuk bertahan selama pandemi ini, ya kan? Ekonomi sedang sulit-sulitnya ya. Ada yang berjualan seperti ini, ada juga yang memotong dana bansos. Ada Kan? juga yang lagu Kita cuma berbeda cara aja. Begitu juga teman-teman di rumah. yang Jadi anehnya nggak kepikiran itu kok bisa gitu ya ada orang yang memiliki jabatan gitu kan, yang pasti udah terpastikan lah keamanannya gitu, dijamin oleh negara juga ekonominya, kok masih bisa gitu kan mikirin diri sendiri gitu kan. Sementara banyak teman-teman kita atau orang lain di luar sana yang benar-benar harus bertahan hidup gitu. Iya. Dia mah bisa enak malamnya tidur nyenyak. Kan banyak orang-orang di luar yang tengah malamnya masih harus berjuang buat besok hari bisa makan. Iya, bener banget. Amat sangat menyayangkan ya. Amat sangat menyayangkan banget. Dalam kondisi seperti ini masih terpikir untuk ngambil ceban Iya gitu. Ya, tapi dari situ juga kita mikir ya, ceban-ceban kalau dikumpulin banyak juga ya. Aku bisa makan freaking pizza tiap hari, Mas. Tinggal tahu. Iya bener banget. Ceban jadi banyak gitu kan. Hikmah apa yang bisa kita petik ya. Jangan lupa nabung ceban tiap hari ya. Vibes positif lagi, jangan makan terus. Tadi balik lagi ya ke udah ada vaksin dari virus ini, tapi bukan berarti kita juga jadinya bisa sembarangan. Bisa seenak-enaknya gitu nongkrong bareng sama teman-teman, kafe tanpa mematuhi protokol kesehatan gitu kan. Protokol kesehatan juga tetap harus dipergunakan gitu. Harus tetap diperhatikan sama teman-teman semua. Balik lagi. Tadi kamu bahas tentang yang Mas Didi Kempot ya. Mas Didi Kempot meninggal. Selain itu juga ada penyanyi kesukaan aku. Siapa? Glenn Fredly. Glenn Fredly itu salah satu musisi yang punya talenta yang keren banget. Ya. Lagu-lagunya juga bagus. Dari orang kecil itu udah denger lagunya. Orang suka banget Glenn Fredly lagunya. Mau pacaran sama siapapun, mau putus sama siapapun, mau berantem sama siapapun, yang didengar mah tetap lagunya Glenn Fredly. Iya. Bukan omongan orang tua. Bukan omongan orang tua. Maaf ya mama di rumah, ya Allah. Lagu Glenn Fredly emang bikin menemani jatuh bangun aku dalam kehidupan percintaan ya. Terutama selama pandemi mungkin ya. Terus juga banyak fenomena apa lagi ya? Tadi teh selama 2020 teh awal-awal ya banyak yang bermain di TikTok sampai sekarang. Terus juga ada Kopi Dalgona. Terus juga ada banyak usaha-usaha menengah kecil yang mulai UMKM gitu. UMKM gitu yang mulai buka gitu kan ya. Alhamdulillahnya masih banyak gitu orang-orang yang produktif di tengah-tengah suasana yang begitu mengerikan ini gitu tah. Jadi sebenarnya seburuk apapun situasi ya kita tetap bisa ngambil positifnya. Dan berarti kita belajar juga sih selama 2020 ini. 2020 ini nggak semuanya buruk, meskipun ada kejadian yang emang benar-benar luar biasa. Iya, luar biasa banget. Di dalam hal apapun, meskipun itu hal buruk, pasti ada baiknya. Pasti ada baiknya. Ibarat badai yang panjang pasti akan diakhiri pelangi yang indah. Gitu. Sama ibarat juga segelap gulitanya malam pasti juga akan diakhiri dengan pagi yang cerah gitu. Dan untuk bertahan tuh kita pasti selalu punya dua pilihan, ya kan? Mau jalan tuh pasti ada dua, mau baik apa buruk, terserah ada pilihan kamu mau yang mana gitu kan. Tapi aku sih berharap teman-teman semua pasti memilih, dan aku sendiri tuh kan pasti akan memilih jalan yang terbaik. Benar. Gitu. Terus juga banyak juga kan teman-teman kita yang ngerasa kayak wow, gue gak kerasa rebahan selama 1 tahun. Iya bener. Sekarang udah akhir tahun ya. Dan bulan depan saya ngampus masih tetap online. Iya. Tapi jangan khawatir.
Pokoknya meskipun udah rebahan aja 1 tahun ini, tapi kalian pasti tetap berusaha untuk kuat, berusaha untuk tetap sehat, baik secara fisik maupun mental. Karena aku tahu stresnya diem di rumah aja tuh kayak gimana. Dan saya yakin ketika para kaum rebahan bangkit, pasti mereka akan menciptakan perubahan. Iya, makanya kalian ayo bangkit dari kasurmu sekarang. Jadi buat teman-teman di rumah, tadi aku mau ngingetin juga, jangan lupa 3M. Apa juga M? Mencuci tangan. Tangan, mandi? Oh, Enggak. Balasan aja dulu. Enggak usah. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sama yang jarak. Kita makan protokol kesehatan lah, itu aja. Iya gitu. Jadi meskipun vaksinnya udah didapat, udah ada, tapi jangan nantang. Iya. Jangan menantang maut ya saudara-saudara, karena mau gimana pun juga ya virus itu emang ada gitu. Virus ini masih tetap ada dan virus itu kan ciptaan Tuhan gitu ya. Nah, kita sebagai manusia kan harus tetap beriman kepada Tuhan. Beriman juga percaya juga berikhtiar gitu. Kalau itu virusnya nggak main-main gitu. Dan untuk satu kata yang menggambarkan 2020. Freak. Lagi disponsorin. Amazing lah pokoknya. Amazing banget. Ya. Kayak gitulah. Kalau aku 2020 menurut aku adalah awal kebangkitan, tahun-tahun penuh perubahan. Wow. Apakah resolusi Anda berjalan di tahun 2020 ini? Iya sih, banyak. 2020 buat aku tuh satu kata sih. Apa gimana? Sabar. Kayaknya kita udah tadi kita udah ngobrolin apa aja yang terjadi 2020, kejadian apa aja, terus siapa hikmah pelajaran. Terima kasih sudah menemani kita makan sambil ngobrol. Iya. Terus juga mungkin sedikit kutipan ya dari salah seorang tokoh barat, dia namanya Chris H. Itu mengatakan seperti ini. Semoga yang tetap berjuang akan tetap terus terkenang meskipun hari ini pihak rumah sakit, dokter merusak kesehatan kita, meskipun hari ini para pengacara merusak keadilan, meskipun hari ini bank merusak ekonomi kita. Intinya semoga kita semua di tahun yang baru nanti bakal tetap terus berjuang gitu. Kita belajar bertahan dulu tahun ini, lalu tahun depan kita bangkit gitu kan, buat gebrakan besar gitu. Ayo kalau rebahan kita bergerak. Bangkit, aku juga bisa kok bangkit. Wow, kalau gitu kayaknya ini apalagi episode kita terakhir di tahun ini. Iya nih. Nah, episode terakhir nih. Episode terakhir, enaknya ngebahas tentang resolusi atau harapan kita di tahun 2021 apa? Aduh. Dimulai dari harapan aku di tahun 2021 tuh pertama nikah. Enggak salah. Nikah aja. Enggak dong. Semoga 2021 viewers Mantra Semesta banyak, lebih banyak dari sebelumnya. Terus subscriber juga, makanya jangan lupa di subscribe. Followers juga naik, jangan lupa di follow Instagramnya dan Twitternya. Karena semakin banyak orang-orang yang follow kita, berarti semakin banyak juga orang-orang mencintai kebaikan gitu. Iya benar, karena aku berharap 2021 Mantra Semesta akan semakin melebarkan sayapnya. Ya, semakin melebarkan sayapnya. Kita akan terbang bersama-sama dengan Mantra Semesta. Semoga dari setiap kota gitu kan, jadi adalah minimal kita tuh bisa bikin posko Mantra Semesta di situ gitu, di sekitar situ gitu. Kalau harapan kamu sendiri gimana? Harapan aku sendiri, harapan orang Mir, simple Mir. Semoga kedepannya di tahun yang baru orang dapat teman-teman yang sama-sama terus berjuang gitu. Juga banyak teman-teman yang sadar akan pentingnya kebaikan gitu. Karena kan yang orang baca nih ya dari salah satu bukunya Jalaluddin Rumi. Jadi dalam bukunya dia nulis kayak gini. Jika kebaikan sudah muncul di hati yang satu, maka kebaikan juga akan muncul di hati yang lain. Ibarat cinta, setiap orang yang berjuang itu tidak akan bertepuk sebelah tangan gitu. Wow. Keren banget. Kesurupan naon nih jadi cerdas. Aku punya. Habis makan bikin pizza. Iya benar, makanya jangan lupa. Jangan lupa. Diorder. Makanya keren banget ya. Dan harapan aku di Indonesia ya, khususnya luasnya gitu. Semoga tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Ya kan? Dalam segi apapun. Dan teman-teman di rumah juga semoga tahun depan itu akan lebih. Semoga nanti ketika tanggal 31 Desember tidur gitu kan, bangun-bangun udah wisuda.
Itu agak-agak kurang make sense ya. Gimana gitu kan. Aduh. 2020 tidur bangun-bangun wisuda. Udah pakai toga gitu ya. Gitu kan. Terus habis wisuda dapat pekerjaan, terus nikah gitu kan. Kalian semuanya saya undang, terus saya akan berpidato. Gimana rasanya jadi tamu undangan? Udah terlalu ngaco. Jadi kayaknya udah aja ya sampai sini ya. Sampai ketemu tahun depan. Jangan lupa di like, subscribe, Juga komen, jangan lupa dan share ke teman-teman Ya, kalian. share ke teman-teman. Share ke teman-teman kalian. Share. Terus juga jangan lupa follow Instagramnya @mantrasemesta.id ya. Ya, Twitter Sama Mantra jangan lupa Semesta. Twitter Mantra Semesta. Jangan lupa ini juga. Iya, ini juga follow Freaking Pizza, nanti disertain di kolom komen, kalau nggak di videonya langsung di up Freaking Pizza. Gitu, sampai ketemu lagi di tahun sampai depan. ketemu tahun depan. Dadah. Dadah, Assalamualaikum see you. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. I know I'll never have shit. Nights low in the pit. Ay, bury me for what I spit. Wait.